Saya ingat, Anda boleh baca kisah misioneri Hudson Taylor, misioneri Inggris ke Cina. Ya. Saya pernah baca biografinya, saya sangat terkesan. Dan banyak detail-detailnya saya sudah lupa. Tapi satu hal saya ingat, dia bertekad, sebelum saya pergi ke Cina, katanya, jadi misioneri, ini tahun 1800-an, saudara. Sebelum saya pergi ke Cina, katanya, saya harus yakin dulu bahwa Tuhan itu benar beserta saya. Dan saya harus yakin itu semenjak saya di sini. Oleh karena itu dia melatih diri hidup dengan iman semenjak dia di Inggris. Pernah satu kali dia diundang khotbah. Ini waktu dia masih di Inggris. Pernah satu kali dia diundang khotbah dan dia harus nyebrang suatu perahu, nyebrang kapal itu ke tempat lain untuk ke khotbahnya itu. Lalu waktu dia lagi nunggu kapal untuk nyebrang ke tempat dia mau khotbah itu, ada seseorang yang datang kepadanya yang dalam kondisi sangat kasihan, meminta sedikit uang dari dia. Dan hati dia tergerak, yang merasa saya perlu memberikan orang ini sedikit uang. Tapi begitu dia cek kantong dia dapatkan bahwa uang dia itu pas-pasan untuk beli tiket pergi dan balik kapal itu. Sehingga dia bergumul dalam hatinya, ini kalau saya kasih orang ini, berarti saya nggak jadi pergi dong, masa saya pergi nggak bisa pulang. Dan dia berpikir gimana. Tapi dia sepertinya dalam hatinya dia sangat yakin bahwa Tuhan ingin dia kasih orang ini uang. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku akan percaya kepadamu, aku akan kasih. Dia kasih sedikit uang itu pada orang itu. Dia beli tiket untuk pergi, tidak ada uang untuk balik, saudara. Dia pergi, dan dia berkata, kalau Tuhan tidak menjawab doa saya sementara saya di Inggris, bagaimana saya bisa berharap Tuhan menjawab doa saya kalau saya di Cina nanti? Dan saya harus punya hubungan dengan Tuhan. Saya harus punya suatu kerjasama dengan Tuhan mulai dari sekarang ini. Dan ternyata benar, saudara. Sekali lagi detail-detailnya saya udah agak lupa dalam ceritanya. Tapi Tuhan pada malam itu, setelah dia selesai khotbah dan sebagainya, dia mendapatkan uang yang cukup untuk balik. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dalam peperangan rohani. Ada banyak hal, bukan hanya yang penginjil, bukan hanya yang berkhotbah, tapi tiap-tiap kita dalam peperangan rohani, tadi kita bilang. Dan itu peperangan rohani ada masalah hal-hal fisik juga. Ada peperangan rohani untuk mendidik keluarga kita. Ada peperangan rohani untuk menyediakan bagi keluarga kita. Apakah itu perlu uang? Kadang ya itu perlu uang. Anda bisa berdoa sama Tuhan. Anda berseru kepada Tuhan, Anda berkata, Tuhan, aku butuh ini. Kadang-kadang kita butuh kesehatan. Kita butuh hikmat. Tuhan, ada masalah yang saya hadapi. Aku harus membuat keputusan, Tuhan. Aku bingung, Tuhan. Kita minta hikmat sama Tuhan. Kita mengandalkan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan bisa menekukkan langit dan membuat gunung berasap, apa yang terlalu besar bagi Tuhan untuk dia lakukan dalam hidup saya? Kita harus punya iman seperti itu. Saya bukan penjajah karismatik yang mau membicarakan mukjizat apa sama kalian, bukan. Tapi Tuhan bisa intervensi. Tuhan menyertai orang-orang yang memang mau berjalan bersama dengan dia. Ini adalah fakta, saudara. Kita bisa berdoa supaya Tuhan memampukan kita. Intervensi Tuhan macam-macam, penyertaan Tuhan macam-macam. Tuhan bisa urus musuh-musuh kita. Tuhan bisa mengubah dunia fisik bagi kita bahkan. Tapi Tuhan juga memampukan kita. Tuhan berkati aku melalui usahaku, melalui kerjaku. Macam-macam.